Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Manchester City versus Big Six musim ini cuma menang lawan MU. Manchester City imbang melawan Arsenal di Premier League. Hasil itu memperpanjang tren negatif City melawan tim-tim Big Six di Premier League musim ini. Dari 9 pertandingan yang sudah dimainkan melawan tim Big Six di Premier League musim ini, City cuma menang atas Manchester United. City bukan favorit juara Premier League. Melihat posisi di klasemen Liga Inggris, Pep Guardiola mengakui City bukan favorit juara Premier League. Peluang juara City tidak ada di tangan sendiri. Ia menyebut Liverpool sebagai favorit juara musim ini. Haaland masih teratas meski sedang puasa gol. Erling Haaland sedang puasa gol, walaupun hal itu tidak mengusiknya di posisi teratas daftar top skor Liga Inggris. Ada 3 nama yang kesuburannya paling mendekati Haaland di daftar top skor Liga Inggris jauh ini. Mereka adalah Mohamed Salah, Dominic Solanke, dan Ollie Watkins. Saliba tak puas, Arsenal cuma imbang lawan Manchester City. Bek Arsenal William Saliba tak senang cuma bermain imbang melawan Manchester City. Meriam London pun kehilangan puncak klasemen. Kami tidak bisa puas ketika bermain imbang. Tetapi tidak apa-apa, kami belajar dari beberapa pertandingan yang tidak bisa kami menangkan, kata Saliba kepada Sky Sport. Viral reaksi Mbappe usai diganti lagi. Kylian Mbappe gagal mencetak gol dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Marseille 2-0. Namun Mbappe menyedot sorotan karena reaksinya saat ditarik keluar. Superstar sepak bola Prancis itu tertangkap kamera televisi merespon keputusan tersebut dengan tidak senang. Hancur-hancuran, Juventus harus berkaca diri. Juventus dalam kondisi hancur-hancuran dalam 2 bulan terakhir. Wojciech Szczęsny meminta para pemain berkaca pada diri sendiri. Masing-masing dari kami perlu bertanya pada diri sendiri. Para pemain berlatih keras. Mereka lapar namun hasilnya belum juga terlihat. Kami semua harus berbuat lebih baik, kata Szczęsny kepada DAZN. Tak akan ada kesempatan kedua untukmu, Xabi Alonso. Keputusan Alonso bertahan kemudian dikecam. Presenter TV Richard Case menyebut Xabi Alonso tidak akan lagi mendapatkan tawaran semacam itu dari klub-klub besar ke depannya. Tidak akan ada lagi waktu di mana pekerjaan-pekerjaan itu akan tersedia baginya, kata Case dilansir Daily Mail. De Zerbi sudah tentukan masa depan. Roberto De Zerbi menegaskan sudah memutuskan masa depannya di tengah gosip ke Liverpool. Ia akan segera bertemu CEO Brighton and Hove Albion, Tony Bloom. Timnas U23 uji coba lawan tim Timur Tengah. Timnas Indonesia U23 bakal 2 kali menjalani laga uji coba melawan tim Timur Tengah untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Lawannya adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. 2 laga uji coba itu akan digelar selama Timnas U23 menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Calvin Verdong resmi dinaturalisasi. Fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Patut kita tunggu, gengs! Pengakuan mengejutkan bek Arsenal usai kantongi Erling Haaland dan curi poin dari markas Manchester City. William Saliba membuat pengakuan mengejutkan usai laga Manchester City versus Arsenal berakhir. Secara belak-belakan, bek timnas Prancis itu mengatakan bahwa dirinya tak puas dengan hasil seri. Itu adalah pertandingan yang sulit melawan tim besar. Saya tidak puas 100%, tetapi tidak apa-apa, kata Saliba seperti dikutip dari laman resmi Arsenal. Pep Guardiola ngomel ke Jack Grealish usai Manchester City gagal bungkam Arsenal. Manajer Manchester City Josep Guardiola menjadi sorotan berkat tindakannya berbicara dengan gestur mengomel terhadap pemainnya Jack Grealish usai berakhirnya laga versus Arsenal. Sesaat setelah peluit panjang tanda berakhir pertandingan berbunyi, Guardiola menghampiri Grealish di tengah lapangan. Rupanya pelatih asal Spanyol itu ingin berbicara serius dengan sang winger. Dalam pembicaraan itu, Guardiola terlihat secara serius mencoba memberikan arahan kepada Grealish. Terlihat Pep tidak puas dengan penampilan winger timnas Inggris tersebut. Pep Guardiola sebut Liverpool terdepan dalam perburuan juara. Manajer Manchester City Josep Guardiola menyebut Liverpool kini berada dalam posisi terdepan dalam perburuan juara Premier League 2023-2024 usai timnya gagal mengalahkan Arsenal Minggu 31 Maret. Selalu, siapa yang pertama menjadi favorit? Favorit kedua adalah Arsenal dan kami berada di urutan ketiga, ujar Guardiola dikutip Sky Sport. Comeback, Eder Militao sembuh dari cedera ACL. Bek Real Madrid Eder Militao akhirnya kembali merumput setelah absen panjang karena cedera ACL. Dia diturunkan saat Los Blancos mengalahkan Athletic Bilbao. Ini merupakan penampilan pertama Militao setelah absen sejak bulan Agustus. Militao kembali merumput setelah absen selama 232 hari. Kembalinya Militao tentu menjadi kabar gembira bagi Ancelotti, pasalnya dia mendapatkan tambahan amunisi di lini belakang untuk mengarungi sisa musim ini. Puja-puji Ancelotti untuk Rodrigo. Rodrigo menjadi bintang kemenangan Real Madrid saat menang atas Athletic Bilbao. Carlo Ancelotti memuji setinggi langit penampilan asal Brazil tersebut. Don Carlo menilai Rodrigo mampu membuat perbedaan dimanapun dirinya dimainkan. Rodrigo kini lebih sering bermain sebagai ujung tombak dari sebelumnya di sektor sayap. 2 gol Rodrigo ke gawang Bilbao membantu Madrid mengukuhkan posisi di pucuk klasemen dengan 75 poin. Mereka unggul 8 angka dari Barcelona di urutan kedua. Statistik istimewa Jude Bellingham. Real Madrid mengalahkan Athletic Bilbao dalam duel pekan ke-30 La Liga 2023-2024. Jude Bellingham tampil mengesankan dalam pertandingan ini. Bellingham tidak mencetak gol dalam pertandingan melawan Bilbao, namun gelandang asal Inggris itu membuat assist untuk gol kedua Rodrigo. Berkat penampilan cemerlangnya itu, kini Bellingham telah mencetak 21 gol dan memberikan 10 assist untuk klub dan negaranya pada musim ini. Rinciannya, Bellingham mengemas 20 gol dan 9 assist dari 31 laga bersama Real Madrid. Rafael Varane konfirmasi hanya alami cedera ringan. Bek tengah Manchester United Rafael Varane mengatakan bahwa cedera yang dialaminya saat menghadapi Brentford pada laga lanjutan Premier League hari Sabtu lalu tidak terlalu buruk. Setelah pertandingan, manajer Manchester United Erik ten Hag mengatakan bahwa Varane ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan. Siasat MU tawarkan wonderkid ini ke Juventus demi angkut Klaassen Bremer. Manchester United tengah menyiapkan skema pelicin untuk mengangkut bek andalan Juventus Klaassen Bremer pada bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah menawarkan uang transfer plus menyerahkan wonderkid Mason Greenwood ke Turin.
Menjual Greenwood dalam sebuah kesepakatan tukar guling akan menjadi langkah yang cukup berani. Namun hal tersebut dapat membantu melepasnya dengan mudah alih-alih mencari pembeli karena Manchester United memiliki harga sebesar 34 juta pound sterling bagi para peminat sang pemain. Inter Milan sepertinya masih takkan terkalahkan. Inter Milan tak terkalahkan dalam 23 laga terakhirnya di Serie A 2023-2024. Mereka 19 kali menang serta 4 kali imbang. Pada pekan ke-29 sebelum jeda internasional kemarin, Inter bermain imbang dengan Napoli. Inter meraih hasil 1-1 di kandang sendiri. Pekan ini Inter ditunggu sebuah laga yang di atas kertas terbilang mudah. Selasa 2 April, sang pemimpin klasemen akan main di kandang lawan Empoli yang merupakan tim papan bawah. Catatan tak terkalahkan Inter di Serie A sepertinya masih akan berlanjut jadi 24 laga. Roberto De Zerbi tidak terpengaruh kabar dari penerus Jurgen Klopp. Pelatih kepala Brighton Roberto De Zerbi adalah salah satu favorit untuk menggantikan Jurgen Klopp yang akan meninggalkan Liverpool di akhir musim. Spekulasi mengenai pelatih asal Italia itu semakin meningkat setelah ia mengungkapkan bahwa negosiasi kontrak baru dengan Brighton sedang ditunda. Namun ia menegaskan hal itu tidak mempengaruhi masa depannya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!